بسم الله الرحمن الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Ketika berkata Rabbmu kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di permukaan bumi ini seorang khalifah. Maka malaikat mengatakan, ya Rabb, apakah engkau akan menjadikan di bumi ini orang-orang yang akan merusak di dalamnya, yang akan menumpahkan darah di dalamnya, sementara kami makhluk yang bertasbih dan memujimu serta membersihkan namamu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kisah penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis dari Abi Musa radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dikeluarkan oleh Abi Daud dan yang lainnya dan disahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Inna Allaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dari tanah yang diambil dari semua tanah yang ada di bumi. Faja'a banu Adam ala qadril ardi. Maka jadilah Bani Adam atau anak keturunan Adam sesuai dengan kadar bumi yang diambilnya. Dalam riwayat, yang mengambil tanah di bumi itu adalah malakul maut. Faja'a minhumul abyad wal ahmar wal aswad. Maka karena sifat-sifat tanah itu juga ada yang berwarna putih, berwarna merah, berwarna hitam, maka di antara anak Adam juga ada yang berkulit putih, berkulit merah dan berkulit hitam, dan ada juga yang bercampur dari tiga warna itu. Kemudian wal khabithu wat tayyib was sahl wal hasnu wa baina dzalik. Karena sifat tanah itu macam-macam, ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang muda, ada yang keras. Maka sifat-sifat manusia juga sama, sehingga di antara Bani Adam itu ada yang jelek, ada yang baik, ada yang mudah, ada yang sedih, dan ada yang tercampur dari sifat-sifat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul merangkai makhluk yang namanya Adam alaihi salatu wassalam, yang Allah firmankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling indah, yang paling baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul bentuk Adam itu sesuai dengan kehendaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang dikeluarkan Imam Muslim, lamma sawwarallahu Adam fil jannah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala bentuk Adam sedemikian rupa di sorga, tarakahu masya Allah an yatrukahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala biarkan Adam itu mengeras dulu. Ada yang mengatakan selama 40 tahun mengeras, sampai kemudian faja'ala iblisu yatifu bihi yandur mahu. Maka iblis datang mengintip-ngintip, melihat-lihat Allah sedang buat apa nih. Rupanya Allah sedang buat atau menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Maka iblis pun kemudian mendekat patung Adam yang sudah mengeras lama itu. Maka dia pun masuk ke lubang mulutnya dan keluar ke lubang duburnya. Falamma ra'ahu ajwab, ketika dia melihat bahwa Adam itu berlubang atau berrongga, maka dia pun mengatakan, lau sullita alayya la uhlikanna, ya Rabb, kalau engkau kuasakan makhluk ini kepadaku, ku hancurkan dia. Sampai pada waktunya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku betul-betul sempurnakan penciptaan Adam ini, maka kutiupkan ruh padanya dari ruhku, maka
Para malaikat pun kemudian bersujud sungguh kepada Adam alaihi salatu wassalam karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka sujud karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah masalahnya di sini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat bahwa aku akan menciptakan sebuah makhluk, sebuah khalifah di permukaan bumi, tiba-tiba malaikat menyangga dan mengatakan, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima." Apakah engkau akan menjadikan di bumi ini orang yang merusak, yang menumpahkan darah, sementara kami bertasbih memujimu dan membersihkan namamu? Di sini malaikat mengatakan kalimat man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah kau akan menjadikan makhluk yang sebelumnya sudah ada makhluk yang merusak bumi dan menumpahkan darah? Siapa makhluk perusak ini yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebelum Adam alaihi salatu wassalam? Apakah mereka bangsa jin ataukah bangsa-bangsa yang lainnya selain jin? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tidak ada dalil yang menunjukkan tentang bumi ini dihuni atau tidak dihuni sebelum Adam alaihi salatu wassalam. Akan tapi ada akwal ataupun pendapat para mufassirin, ahli tafsir dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, ketika berbicara tentang makhluk yang menempati bumi sebelum Adam alaihi salatu wassalam. Saya ringkas menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, annal arda kana yaskunuhal jin, bahwa bumi sebelum diciptakan Adam dan juga dihuni oleh Adam dan anak turunannya, bumi ini sudah ada penghuninya. Mereka lah kalangan jin yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api. Dan ini kebanyakan pendapat ahli tafsir, sebagaimana dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, jilid yang pertama halaman 232, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, awal man sakana al-arda al-jin fa afsadu fiha wa safaku fiha dima wa qatala ba'duhum ba'dha. Kata beliau Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya menukil perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa yang pertama kali menempati bumi adalah kalangan jin. Mereka merusak bumi, menumpahkan darah dan membunuh satu dengan yang lainnya. Maka diriwayatkan dengan sanadnya dari Rabi' ibn Anas radhiyallahu an, qala, dia mengatakan, innallaha khalaqal malaikata yawmal arbi'a wa khalaqal jin yawmal khamis wa khalaqa Adam yawmal jum'ati fa kafara qaumun minal jinni fa kanatil malaikatu tahbitu ilaihim fil ardi fatuqatiluhum fa kanatid dima wa kanal fasadu fil ardi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan malaikat itu di hari Rabu, kemudian Allah ciptakan jin di hari Kamis, dan Allah ciptakan Adam di hari Jumat. Menunjukkan di sini ada tertib penciptaan, malaikat dulu, kemudian jin, kemudian Adam. Maka sebagian jin kufur, maka malaikat pun turun untuk mentertibkan mereka, maka malaikat pun memerangi mereka. Maka dari situlah terjadi pertumpahan darah dan kerusakan di permukaan bumi yang diakibatkan oleh ulah jin. Ini pendapat yang pertama, bahwa yang menghuni bumi ini adalah kalangan jin. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa yang menghuni bumi ini bukan jin, bukan pula Adam. Artinya sebelum Adam alaihi salatu wassalam itu bukan jin yang menghuni bumi. Lalu siapa yang menghuni bumi itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwa yang menghuni bumi sebelum Adam alaihi salatu wassalam dan juga sebelum jin adalah al-hinnu wal binnu.
atau hin dan bin. Dan itu dijelaskan oleh kebanyakan para ulama tafsir bahwa diciptakan hin wal bin ini sebelum jin dan jauh sebelum Adam alaihi salatu wassalam. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan setelah hin dan bin ini jin, yang kemudian jin ini datang dan memerangi hin dan bin. Maka jin-jin ini kemudian menumpahkan darah, membunuh hin dan jin. Akhirnya kemudian setelah hin dan bin pun diusir dari bumi, maka jinlah yang menempati tempatnya di bumi. Itu ada yang mengatakan seperti itu, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah dan Nihayah jilid yang pertama halaman 55. Tetapi ingat, kata para ulama, la tustanadu ila ay sanadin sahih. Riwayat ini tidak bersanad pada sanad manapun yang sahih. Artinya ini hanya sebagai pengetahuan, jangan dijadikan sebagai sandaran, karena tidak ada sanadnya. Lalu apa faedahnya? Tidak ada sanad yang jelas tentang masalah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga Imam At-Tabari dalam tafsirnya jilid yang pertama halaman 232 dari Abdurrahman ibn Zaid, dia mengatakan, qala Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, inni uridu an akhluqa fil ardi khalqan, sungguhnya aku hendak menciptakan di bumi ini satu makhluk, wa aj'alu fiha khalifatan, dan aku ingin jadikan dia khalifah, wa laysa lillahi yawma idzin khalqun illal malaikah, dan ketika itu tidak ada makhluk selain para malaikat, wal ardu laysa fiha khalqun, dan bumi ketika itu tidak ada makhluk sama sekali. Lah kata para ulama, yang pertama kali diciptakan adalah al-hin wal bin. Sekali lagi, hin wal bin ini tidak ada riwayat yang jelas, tapi sebagai pengetahuan saya jelaskan saja. Jadi kalau seandainya Anda membaca dalam tafsir untuk mendapatkan keterangan bahwa ini pendapat yang kuat al-hin wal bin, kita katakan tidak ada sanad yang bisa dijadikan sandaran bahwa dialah yang diciptakan pertama kali sebelum jin, apalagi sebelum Adam alaihi salatu wassalam. Karena ada kemudian sebagian orang hendak menguak tentang seperti apa sebenarnya al-hin wal bin ini, seperti apa bentuknya. Maka Syihabuddin dalam kitabnya dijelaskan tentang beberapa kalangan pendapat khurafat, ya kita katakan khurafat lah ya, karena tidak ada sanad yang jelas gitu ya, bahwa hin dan bin itu ada beberapa jenis gitu ya. Yang pertama, zawatu ajnihatin, bentuknya memiliki sayap. Malahu abdanun kal aswad wa ru'us qattairi, sebagian badannya ada yang seperti ular dan kepalanya seperti burung. Malahu wajhan wahidun min qubulihi wal akhar min khalfihi, wajhani wahidun min kibalihi wal akhar min khalfihi, wa arjulun kathiratun. Ada juga yang memiliki dua wajah, wajah depan dan wajah belakang, dan kakinya banyak. Ada juga ma yushbihu nisful insan, ada yang menyerupai separuh manusia, memiliki tangan, kaki, tetapi suaranya aneh. Ketika bersuara, suaranya aneh. Kemudian juga ada juga yang wajahnya seperti kal adami, seperti manusia, tetapi dhahruhu kasul hafat, artinya seperti kura-kura. Wa fi ra'sihi qarnun, dan di kepalanya ada tanduk. Ada juga yang mengatakan malahu syi'ru abyad wa dhambun kal baqar, memiliki rambut putih dan ekor seperti sapi. Malahu anyab, ada juga yang memiliki anyab, taring, barizah yang nampak gitu ya.
wa adhanun tiwal, dan kupingnya panjang seperti gajah. Wallahu alam, ini tidak ada dalilnya sama sekali bahwa hin wal bin itu bentuknya seperti ini, yang kemudian diperangi oleh bangsa jin, kemudian bangsa jin menempati bumi setelah berhasil mengusir hin dan bin ini. Alasan pendapat ini karena begini, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yasfikud dima, dan makhluk ini menumpahkan darah, sementara jin itu tidak ada darahnya. Jin itu tidak ada darahnya seperti manusia begini, sehingga ada makhluk lain selain jin. Kemudian diisyaratkan kepada al-hin wal bin. Boleh jadi makhluk yang berdarah, dan ketika jelaskan bahwa mereka menumpahkan darah itu artinya hin dan jin karena jenisnya sama dengan manusia, dan itu makhluk sebelum jin yang dijelaskan para ulama. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi sekali lagi bahwa tidak ada sanad yang sahih yang menceritakan tentang makhluk sebelum Adam dan sebelum jin adalah al-hin dan al-bin. Maka kita melihat zahir daripada ayat ini, kebanyakan para ulama mentafsirkan bahwa makhluk sebelum Adam alaihi salatu wassalam adalah jin. Itulah pendapat kebanyakan para ulama yang ada dalam tafsir-tafsir yang ma'ruf seperti tafsir At-Tabari, Ibn Katsir dan begitu seterusnya. Dan saya kira ini yang lebih akrab kepada dalil, wallahu a'lam. Di dalam kisah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, sebelum saya masuk pada kisah ini, maka ada 3 makhluk yang ataupun 4 makhluk yang akan terkait dengan kisah ini. Pertama Adam alaihi salatu wassalam, dan dia adalah orang yang pertama kali Allah ciptakan dari kalangan manusia. Bahkan dia manusia pertama yang Allah ciptakan. Bahkan dia adalah nabi yang pertama dan rasul yang nabi yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus. Kemudian yang kedua Hawa, dan dia adalah wanita pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk Adam. Kemudian yang ketiga Iblis, dan Iblis adalah bagian daripada jin yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api, dan dia bukan dari kalangan para malaikat. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu bagian daripada jin yang bermaksiat kepada perintah Rabbnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir malaikat. Dan malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, dan mereka makhluk yang tidak bermaksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 makhluk yang terkait dengan kisah Adam alaihi salatu wassalam. Faedah dari kisah Adam alaihi salatu wassalam yang nanti kita akan petik. Yang pertama, anna inkishaful aurati awwalu su'in wa ighwa'in asabal insan min qibali syaitan. Bahwa terbukanya aurat dari Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa adalah awal keburukan yang menimpa manusia, yang ditimpakan oleh syaitan kepada Adam dan juga istrinya. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam itu untuk memakmurkan bumi, melaksanakan perintah-perintah Allah berdasarkan ilham, wahyu, dan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan maksud Allah menciptakan dirinya, dan hikmahnya Allah turunkan Adam dari surga ke bumi. Kemudian yang ketiga, ikhbarullah bil adawati baina Adam wa zawjihi wa baina iblis, di mana Allah Subhanahu wa taala menghabarkan permusuhan sengit antara Adam dan istrinya melawan iblis dan para pengikutnya. Dan yang terakhir, ikhbarullah taala as-saqalaini bima jara ala abawaihima min syu'amil maksiati wa mukhalafatil amri. Penghabaran Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk, 2 makhluk jin dan juga manusia, terhadap apa yang menimpa kedua bapa mereka Adam alaihi salatu wassalam, di mana manusia setelah Adam alaihi salatu wassalam juga akan melakukan maksiat sebagaimana bapa mereka juga Adam alaihi salatu wassalam.
dan menyelisih perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha pengampun dengan rahmatnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil segenggam tanah dari beberapa jenis tanah yang ada di bumi. Maka datanglah keturunan Adam alaihi salatu wassalam berdasarkan sifat-sifat tanah. Di antara mereka ada yang berwarna putih, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam, ataupun yang bercampur dari warna-warna itu. Di antara mereka ada yang jelek, ada yang baik, ada yang mudah, ada yang menderita, dan bercampur di antara itu semuanya. Hadis ini dikeluarkan Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian hadis yang kedua, hadis Bukhari dalam sahihnya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, khalaqallahu Adam wa tuluhu 60 dhira'an. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, maka panjang ataupun tinggi Adam itu 60 hasta. Satu hasta itu setengah meter. Berarti 60 hasta tingginya Adam itu 30 meter. Kemudian wa ba'da an khalaqallahu ta'ala jasada Adam bihadha syakli sawwahu wa nafakha fihi ruh wa dhalika kama qala Allah azza wa jalla fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian setelah Allah bentuk Adam sedemikian rupa, dan tidak ada makhluk yang melebihi indahnya ciptaan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka Allah tiupkan ruh. Kemudian setelah Allah tiupkan ruh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, maka apabila kami sempurnakan ciptaannya, kemudian kami tiupkan ruh di dalamnya dari ruhku, maka kalian wahai para malaikat sujudlah kepada Adam alaihi salatu wassalam. Hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis yang sahih tentang ciptaan istrinya Adam alaihi salatu wassalam, Hawa. Rasul mengatakan, istausu bin nisa'i fa innal mar'ata khuliqat min dila'in wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lahu fa in zahabat tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa. Kata Nabi SAW, berbuat baiklah kepada para wanita, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu sebelah atasnya. Apabila engkau memaksanya, maka engkau akan memecahkannya, dan apabila kau biarkan, maka tulang itu akan terus bengkok. Oleh karena itulah maka berwasiatlah dengan kebaikan kepada para wanita. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari, dan ini menunjukkan bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam yang paling bengkok, yang paling atas. Ini di antara 3 hadis yang sahih berbicara tentang ciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Adapun tentang umur Adam alaihi salatu wassalam, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, masaha dhahra, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengusap punggungnya, fa akhraja minhu ma huwa min dharari ila yaumil qiyamah. Maka dari punggung Adam ini akan keluar anak keturunannya yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah, laki-laki, perempuan, dan begitu seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Adam alaihi salatu wassalam, wa kana umru Adam alfa amin, dan umur Adam itu diberikan 1000 tahun. Kemudian fazadahu arba'ina aman, setelah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan Adam 1000 tahun, maka Allah tambah 40 tahun. Fakataballahu bidzalika kitaban wa asyhada alaihi almalaikah. Ketika Allah memberikan usia yang panjang itu, langsung dicatat usianya dan disaksikan para malaikat. Suatu ketika Adam alaihi salatu wassalam bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat salah satu dari keturunannya, Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Di dahinya ada cahaya. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, siapa dia?
Maka malaikat mengatakan, itulah Daud dari keturunanmu. Kemudian Adam mengatakan, berapa usianya? Maka dia mengatakan 60 tahun. Kata Adam alaihi salatu wassalam, kuberikan 40 tahun dari usiaku, genapkan 100 tahun. Maka ketika Adam alaihi salatu wassalam kemudian datang malakul maut hendak mencabut ruh Adam alaihi salatu wassalam, Adam kira bahwa usianya masih 40 tahun lagi. Dia lupa kalau usia itu sudah diberikan kepada Daud alaihi salatu wassalam. Maka dari sini Adam lupa. Ketika itulah Adam disebut al-insan, makhluk pelupa. Maka seluruh keturunannya disebut insan. Karena Adam lupa, maka seluruh keturunannya menjadi lupa. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad, dan hadis ini dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan disahihkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, begitu juga Imam Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Hakim meriwayatkan hadis ini. Maka Adam alaihi salatu wassalam diberikan usia panjang, hampir 1000 lebih, tetapi 40 tahun kemudian diberikan kepada Daud alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Baik, kita masuk dalam kisah Adam berdasarkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, bumi yang kita pijak ini dulu tidak dihuni oleh manusia. Yang pertama menghuni itu adalah jin. Itulah jin pertama kali menghuni bumi. Maka jin ini melakukan kerusakan di mana-mana. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala utus dari kalangan jin jin yang paling soleh di antara mereka. Tidak disebut namanya, tetapi dalam kisah Israiliyat disebut namanya Azazil. Dialah jin yang paling soleh, yang hidup di antara jin-jin yang ketika itu menguasai bumi. Maka kemudian Azazil ini, jin yang paling soleh itu, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala layaknya seorang nabi, berdakwah memperbaiki bangsa jin. Akan tetapi karena bangsa jin yang jahat jauh lebih banyak dibandingkan yang baik, maka kewalahanlah jin yang saleh ini. Maka dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah kirim para malaikat untuk menjadi tentara bagi jin yang saleh ini. Maka malaikat inilah kemudian menolong dan membantu jin yang menurut Israiliyat disebut Azazil. Maka sebagian jin akhirnya dibantai, yang masih kemudian membangkang dibunuh, sebagian mereka lari dipenjarakan di hutan-hutan, di lautan, dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya Azazil berhasil mentertibkan bangsa jin dan menghukum jin-jin yang jahat. Maka sebab itulah maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala angkat Azazil ke langit, kemudian hidup bersama para malaikat. Sebagaimana kisah Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam, Allah angkat ke langit. Allah mengatakan, wa rafa'nahu makanan aliyya, kami tempatkan tempat yang paling tinggi bagi Idris di langit keempat. Maka begitu juga Azazil diangkat ke langit, kemudian hidup bersama para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala tempatkan iblis ataupun tempatkan Azazil di sorga yang penuh dengan kenikmatan, menjadi khazainul jannah, menjadi bendaharawan sorga, diberikan semua kenikmatan sorga, dan iblis merasakan nikmat yang luar biasa. Sampai pada waktunya ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan satu makhluk yang akan menjadi khalifah di permukaan bumi. Khalifah itu artinya yakhlufu ba'duhu ba'dah. Khalifah bukan memimpin artinya. Khalifah itu artinya makhluk yang bergenerasi. Ketika hilang generasi pertama, muncul generasi berikutnya. Artinya manusia tidak akan musnah sampai akhir zaman. Itulah maksud khalifah, yakhlufu ba'duhu ba'dah, bukan pemimpin bumi. Sebagaimana kesalahan orang ketika memberikan penafsiran makna khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksud khalifah di sini artinya makhluk yang yakhlufu ba'duhu ba'dah, di mana datang generasi kemudian hilang, datang generasi yang lainnya. Maknanya makhluk yang bergenerasi, makhluk yang berketurunan, itu namanya khalifah. Lah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam menjadi makhluk yang bergenerasi dari anak keturunannya. Disebutkan dalam sebuah hadis bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala untuk mematahkan hasadnya iblis yang mengatakan dia lebih baik daripada Adam, maka Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, langsung dengan kedua tangan Allah. Sementara iblis diciptakan dengan kun fayakun.
Maka kias iblis itu kias batin yang mengatakan bahwa saya lebih baik dibandingkan Adam. Bahkan Adam jauh lebih baik karena Allah yang menciptakan dengan sendirinya, Allah yang memasukkan ruh ke dalam badannya, Allah yang menjadikan malaikat sujud kepadanya, dan banyak segudang keistimewaan Adam dibandingkan iblis laknatullah alaih. Maka jadilah Adam terbuat dari tanah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan kami ciptakan manusia itu dari tanah. Maksudnya asal penciptaan manusia dari tanah, bukan berarti kita semua turunan Adam dari tanah, tidak. Maksudnya asal penciptaan Adam dari tanah. Adapun kita bukan dari tanah, tetapi karena asal ciptaan kita, bapak kita dari tanah, maka kita pun akan kembali ke tanah. Makanya orang-orang yang beriman apabila kembali ke tanah, maka tanah akan memeluk kita. Makanya di dalam kuburan itu ada 4 peristiwa yang akan berlaku. Pertama, himpitan bumi. Yang kedua, fitnah kubur. Yang ketiga, azab kubur. Yang keempat, nikmat kubur. Yang pertama kali himpitan kubur. Semua orang akan dihimpit kuburan. Bayi yang tidak berdosa saja akan dihimpit kuburan. Bahkan Rasul mengatakan kalau seandainya ada yang selamat dari himpitan ini, tentulah Sa'd bin Mu'adz yang akan selamat. Pada Sa'd bin Mu'adz itu ketika meninggal bergegar arsy Allah Subhanahu wa taala, turun 70.000 malaikat mengantarkan jenazahnya, tapi dia pun tidak selamat dari himpitan bumi. Tetapi para ulama mengatakan kalau himpitan itu mengenai orang-orang kafir, maka akan meremukkan seluruh tulangnya. Tapi kalau himpitan itu kepada orang yang beriman, maka sebagaimana seorang anak yang hilang kemudian berjumpa dengan ibunya, maka akan dipeluk dengan kasih sayang, maka tanah itu akan memeluk kita sebagaimana seorang ibu memeluk anaknya. Tidak terasa apapun. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala biarkan Adam mengeras. Ketika mengeras inilah iblis penasaran, Allah menciptakan siapa dan untuk apa maksudnya. Maka akhirnya iblis pun selalu datang mengitari patung Adam yang belum ditiupkan roh itu. Terkadang masuk ke lubang hidung, keluar dari lubang telinga, masuk ke lubang telinga, keluar dari lubang mulut. Kemudian kata iblis, araftu annahu ajwab, aku mengetahui bahwa Adam itu terlampau banyak rongga, banyak lubang. Artinya ini makhluk yang lemah. Maka iblis ketika itu mengatakan, la usullitu alayya la uhlikanna. Kalau makhluk ini diserahkan kepadaku, aku hancurkan dia. Artinya bahwa dari sini iblis sudah nampak hasadnya kepada Adam alaihi salatu wasallam padahal belum ditiupkan roh. Dan itulah yang mengakibatkan celakanya iblis, diakibatkan dari penyakit hasad. Makanya ulama mengatakan hasad adalah penyakit pertama yang menimpa iblis di langit dan yang menimpa di bumi nanti pada kisah Qabil dan Habil. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka ada mulai ditiupkan roh. Maka Allah perintahkan para malaikat untuk menyaksikan, termasuk juga iblis hadir di antara para malaikat. Maka ketika ditiupkan roh dan roh itu sampai di matanya, mulailah memandang mata Adam alaihi salatu wassalam, dilihatnya dia berada di sorga. Dia melihat bagaimana nikmatnya sorga, buah-buahan sorga, macam-macam yang di sorga. Kemudian mulailah ruh itu menjalar sampai tenggorokannya. Mulailah Adam merasa lapar. Dia terus memandang buah-buahan sorga. Akhirnya ketika betul-betul ruh sampai di tenggorokan, Adam pun bersin. Kemudian Allah mengatakan, Qul ya Adam, alhamdulillah. Maka Adam mengatakan, alhamdulillah. Maka Allah berfirman, yarhamuka rabbuk, semoga Allah merahmati dirimu. Maka kemudian Adam alaihi salatu wassalam terus ruh itu menjalar sampai ke badannya. Belum sampai kaki, tangannya sudah berusaha untuk mengambil buah-buahan sorga. Makanya Allah mengatakan, khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan itu tergesa-gesa, tidak sabar. Adam tidak sabar, maka turunannya pun tidak sabar. Sampai ketika kemudian betul-betul ruh sampai di kakinya, Adam betul-betul menjadi manusia, antara jiwa dan jasad bersatu. Maka Adam pun kemudian diberikan nikmat oleh Allah, boleh memakan apapun yang ada di sorga dan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ketika itulah momen yang ditunggu-tunggu. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang tadi saya katakan di awal, wa idz qala rabbuka lil malaikati
inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sampai kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka para malaikat pun sujud secara keseluruhan, semuanya tanpa terkecuali, kecuali satu orang yang ada di kalangan para malaikat. Dialah Azazil. Dialah jin yang saleh, yang kemudian berubah menjadi taleh, dan akhirnya menjadi iblis laknatullah alaihi, tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam.